Jumlah pasien rawat inap di RSCM Jakarta akibat candu judi online melonjak dibandingkan tahun lalu. Per Januari hingga Oktober 2024, 46 pasien dirawat inap dan 126 lainnya rawat jalan. Kisaran umur pasien candu judol pun beragam, mulai dari remaja hingga dewasa. Kepala Psikiatri RSCM menjelaskan, mayoritas pecandu judi online berstatus memiliki pekerjaan. Pengobatannya adalah tadi dengan rehabilitasi. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mengubah pola pikirnya. Teman-teman tahu mungkin ya, pada yang kecanduan judi, pada saat dia main, dia berasa dia bisa membaca pola. Gitu. Padahal itu kan probabilitas, by chance, bukan by skill. Ya, tapi dia berasa aku punya kekuatan membaca polanya. Itu adalah cognitive error atau pikiran yang salah. Nah, pada terapi kognitif perilaku ada modifikasi supaya pikiran yang salah itu bisa diluruskan lagi. Usai mengunjungi pasien judi online di RSCM Jakarta, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut, judi online di Indonesia sudah jadi bencana sosial. Muhaimin menambahkan, dari data Kemenko Polhukam, 8 juta orang lebih jadi korban judi online. Dan 80% diantaranya masyarakat ekonomi menengah dan bawah. Dan saya sampai pada kesimpulan, hari ini judi online masuk pada tahap bencana sosial yang telah melibatkan tidak kurang dari 8,8 juta bangsa Indonesia yang menjadi korban dan pelaku terjerat dalam judi online ini. 80% diantaranya masyarakat ekonomi paling bawah dan menengah. Ini data intelijen yang kami dapatkan dari Kementerian Koordinator Politik Keamanan. Fakta judi online begitu banyak memakan korban, tentunya menjadi kenyataan miris. Kerjasama penegak hukum dan masyarakat untuk menumpas judi online memang menjadi faktor penting saat ini. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, judi menimbulkan berbagai dampak, mulai dari ekonomi, sosial, hingga psikologis. Saat ini kita berbincang dengan korban judi online berinisial TI. Selamat pagi, Mas TI. Pagi, Mbak. Mas TI, ceritakan kepada kami, sejak kapan Anda mengenal judi online dan dari mana tahu judi online itu? Sekitar dari tahun 2015-an, Mbak ya. Teman sih, Mbak, lihat dari teman aja. Jadi waktu itu dari teman, begitu ya, kemudian tertarik juga untuk melakukan judi online itu ya? Mbak. Oke, lalu Mas TI, ini kan judi online kita tahu ada banyak jenisnya. Bentuk judi online seperti apa yang Anda mainkan? Biasanya saya main yang slot, Mbak. Yang model slot itu, Mbak. Ya, dari pengetahuan Anda sebetulnya bentuk judi online itu ada apa saja, Mas TI? Banyak sih, Mbak, kayak slot, terus kayak yang jenis-jenis kartu, terus kayak itu aja sih, Mbak, yang saya tahu sih, Mbak. Berarti artinya ini ada banyak jenis seperti misalnya permainan-permainan biasa begitu ya, tapi ternyata itu sebetulnya judi online ya? Mbak. Berarti yang dimainkan hanya slot saja, Mas TI? Iya, slot aja, Mbak. Oke, Mas TI, waktu itu ketika Anda mulai bermain, kemudian kecanduan judi online, apa yang Anda rasakan saat itu? Slot, Mbak. Kecanduannya di judi slot itu aja, Mbak, saya, Mbak. Kecanduannya di judi slot itu. Kemudian waktu pertama kali bermain itu kan apakah sempat menang, kemudian ingin main terus, apa sebetulnya yang membuat atau dorongan apa yang akhirnya membuat Anda ingin terus bermain judi online? Yang pertama dikasih kemenangan sih, Mbak. Kasih kemenangan terus ya nggak disadarin ya lama-lama kalah terus. Untuk pertama aja sih, Mbak, dikasih kemenangannya. Waktu itu pas awal menaruh dananya itu berapa banyak, Mas TI? Pertama kali menaruh dana itu 500.000, Mbak. 500.000, kemenangannya? Kemenangannya di angka 3.200.000. Sampai bisa jutaan itu, berarti itu berapa kali sampai akhirnya kemudian apakah juga setelah menang kemudian langsung jadi kalah gitu atau seperti apa, Mas TI?
Kadang masih ada dikasih menang juga Mbak, kadang dikasih menang-menang 200, 300 gitu sih Mbak, nggak selalu kalah juga sih. Oke, itu dari satu judi online ya, dari satu situs ya? Iya Mbak. Oke, total dari sejak 2015 itu sudah berapa banyak dana yang dihabiskan untuk judi online? Kalau dari 2015 itu sekitar 200 jutaan ada ya Mbak ya, kalau dari 2015 ya Mbak ya. Sampai 200 juta. Kemudian ketika Anda kan memasukkan uang itu ke situs judi online, kemudian bermain, diberikan kemenangan. Uangnya apakah diputar lagi untuk bermain judi online atau ada yang ditarik begitu kemudian digunakan untuk hal lain, Mas Tei? Ya paling kalau udah menangan itu ya dibuat main-main lagi Mbak, ya kalah-kalah juga gitu sih. Oke, Mas Tei mungkin bisa diceritain kepada kami sebetulnya dari mana Anda bisa mendapatkan dana dari judi online? Apakah sampai berhutang atau sempat ada kerjaan begitu kemudian gajinya atau upahnya itu digunakan untuk bermain judi online? Kadang sampai itu Mbak, minjam dengan pinjaman online Mbak, pinjol Mbak. Sampai pinjol itu Mbak, sampai berapa aplikasi itu. Oke. Itu sampai nggak kebayar juga pernah sih Mbak. Sampai tidak terbayar juga. Itu dari keluarga apakah memberikan bantuan Mas Tei? Atau dari Ya, teman-teman? dari orang tua ngasih bantuan, cuman ya itu cuman bisa nutupin sebagian aja sih Mbak, nggak bisa nutupin untuk semuanya Mbak. Oke, kemudian ketika Anda menyadari bahwa oh saya sudah kecanduan judi online, itu waktu kapan Mas Tei? Kemarin Mbak di tahun 2022 ya Mbak ya, baru saya mulai berhentinya itu di tahun 2022 Mbak. Tahun 2022 itu baru sudah menyadari sudah mulai kecanduan judi online itu ya? Enggak, mulai berhentinya di tahun 2022 itu Mbak. Mulai berhentinya 2022. Apa yang akhirnya membuat Anda sadar bahwa oh di tahun itu saya harus berhenti bermain judi online? Ya nggak tahu sih Mbak, dari diri sendiri aja Mbak. Dari diri sendiri aja untuk niat berhenti ya udah berhenti gitu aja sih Mbak. Alhamdulillah sih Mbak. Oke, pernah sharing nggak Mas Tei ke keluarga atau ke teman-teman dekatnya soal apa ya perjalanan Anda begitu ketika bermain judi online sampai akhirnya sadar itu? Ya, kadang ada teman yang masih main juga. Ya, saya sih nggak bisa, kan cuman kasih saran aja sih Mbak, paling Mbak, untuk berhenti gitu Mbak. Sampai akhirnya Anda menyadari bahwa ya bermain judi online itu bisa dikatakan kemenangan semu ya? Ya, Mbak. Mas Tei, mungkin bisa diceritakan kepada kami sekarang kan berarti sudah tidak bermain lagi judi online. Lalu apa yang akhirnya menjadi sarana Anda untuk menyembuhkan diri begitu supaya tidak kecanduan lagi terpikir untuk kembali bermain judi online? Kayaknya kalau itu mah sadar dari dirinya sendiri ya Mbak. Kayaknya kalau untuk dilarang walaupun siapapun yang larang itu kayaknya nggak akan bisa ngerubah Mbak, kecuali dari diri kita sendiri. Nah, Mas Tei, bisakah Anda ceritakan waktu itu seberapa besar sih rasa penasaran Anda bermain judi online sampai akhirnya sampai berhutang untuk bermain judi online ini dan mengeluarkan tadi dana yang cukup besar bahkan sampai ratusan juta? Ya kan itu aja Mbak, di saat kita kalah ya penasaran, pengen main lagi gimana caranya kita dapat duit supaya kita untuk bisa main lagi. Itu aja sih Mbak, rasa penasarannya Mbak. Kalau sekarang apakah ada juga teman-teman yang masih mengiming-imingi gitu, ayo balik lagi TI main judi online gitu? Kadang ada aja sih Mbak yang nanyain sih, cuman dia nggak ngajak, cuman dia nanyain gimana masih main gak? Saya bilang nggak, saya udah alhamdulillah udah berhenti, udah nggak main lagi, saya gituin aja sih Mbak. Oke, Mas Tei mungkin bisa diceritakan mungkin untuk pemirsa Kompas TV yang saat ini juga mungkin saja terlilit hutang juga karena bermain judi online ini, apa yang bisa menjadi tips begitu ketika Anda menyadari oh saya sudah terlalu besar mengeluarkan dana, saya sudah terlalu kecanduan judi online? Ya saran saya ya berhenti sebelum terlambat aja Mbak, karena kalau udah terlalu jauh mungkin bisa apa aja bisa benar-benar merugikan lah Mbak. Mudah-mudahan itu aja sih Mbak. Kalau saran saya sih berhenti sebelum terlambat. Oke, Mas Tei, bisa diceritakan bagaimana caranya Anda akhirnya melunasi hutang akibat judi online ini?
Ya dengan cara cicil Mbak dari hasil kerja Mbak, gaji dicicil. Sampai menjual aset tidak, Mas? Kalau jual aset sih dulu dari waktu baru-barunya sih iya Mbak, apa banyak yang saya jual. Cuman kalau untuk sekarang sih untuk bayar utangnya enggak sih Mbak. Dari hasil gaji aja saya cicil Mbak. Oke. Itu dibantu dengan keluarga kah? Ya dulu ada keluarga bantu, itu juga nggak sebagian aja sih Mbak untuk bayar pinjaman Oke. online. Heeh. Eee, Orang tua begitu, Mas TI, keluarga terdekat sampai jual aset juga kah atau bagaimana? Iya, orang tua sampai jual aset Mbak. Artinya Bayar, ya artinya memang, ini juga akhirnya sampai melibatkan keluarga ya? Mbak. Apa yang dikeluarkan, keluarga Anda, Mas TI, saat itu? Jual ini yang ternak ya Mbak ya, jual ternak kan. Sampai jual ternak berapa banyak, Mas TI? Satu aja sih Mbak, emang cuma satu aja yang punya ya. Oh, baik. Nah, Mas TI, hutang itu kan tentu kalau tidak dibayar-bayar pasti ada bunganya begitu, itu sampai bunganya besar sekali tidak ketika itu? Ya bunganya besar, cuman saya kan kalau untuk pinjaman online, saya bilang Mbak kalau saya nggak sanggup untuk bayar, paling saya bisa bayar untuk pokoknya aja, ya itu aja sih Mbak yang saya bayar untuk pokoknya aja. Oke, dari, selain judi online juga sempat menggunakan pinjaman online juga. Nah, ini sempat, apa ya, menghubungikah begitu dari pihak, pinjaman online ke rekan-rekan terdekat ataupun ke keluarga untuk bisa menagih hutangnya? Iya Mbak, sampai atasan saya, orang tua, mertua saya sampai diteror semua, cuman ya mau gimana lagi Mbak, cuma bisa pasrah Oke, artinya memang ini juga sudah sampai melibatkan ke pekerjaan ya, Mas TI ya? Mbak. Oke, dukungan keluarga saat ini seperti apa, Mas TI, untuk keluar dari judi online? Ya dukungan sih nggak ada, cuman keluarga alhamdulillah ngerasa senang aja Mbak kalau saya udah lepas dari judi online itu Mbak, itu aja sih Mbak. Oke, Mas TI juga, mendapatkan atau mencari pertolongan medis kah? Kalau sekarang kan memang kalau kita lihat di berita juga banyak bahwa, korban-korban judi online sampai dirawat di RSCM. Nah, Mas TI juga melakukan hal serupa kah atau ya sudah dengan kesadaran diri saja? Enggak Mbak, ada kesadaran dari diri sendiri aja Mbak. Oke, baik. Mas TI, apa yang ingin Anda sampaikan ke pemain judi online yang saat ini mungkin belum menyadari bahwa dirinya ini sampai kecanduan, bahkan sampai mengeluarkan uang banyak untuk berjudi? Ya pesan saya ya bisa sadar aja Mbak untuk berhenti judi online-nya Mbak, karena kalau udah terlambat bisa hancur semuanya. Kalau sudah terlambat bisa hancur semuanya seperti yang sempat dialami Mas TI waktu itu, dan tentunya dukungan keluarga juga sangat, berdampak ataupun juga mendukung ya Mas TI ya dalam hal ini. Tapi jangan sampai kecanduan itu tadi ya, poinnya. Baik, Iya Mbak. ya terima kasih Mas TI sudah berbagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sebagai, korban judi online tentu harapannya adalah tidak terjerumus lagi dan tidak ada lagi orang yang terjerumus dalam judi online, karena tadi ini merupakan kemenangan semu dan bisa berdampak negatif dalam kehidupan. Terima kasih Mas TI, sehat selalu. Sama-sama Mbak.